Iya, welcome and welcome back di Lentera Intuitif. Saya Iswana Swender. Hari ini bakal bawain tema. Bentar, aku kudu mikir. Aku catat tapi aku nggak mau nyontek. eh, Masa depan hubungan ini. Iya, masa depan hubungan ini. Masih di readingan bulan Februari. Masih ngebahas soal love reading juga. eh aku agak agak ragu sih buat bawain bener-bener ini masa depannya bakal gini sih. Jadi aku approach-nya mungkin atau pendekatannya bakal lebih kayak apa yang sedang kalian hadepin saat ini. Ya, aku tahu temanya apa, tapi pendekatanku bakal lebih ke apa yang saat ini bisa kalian benahi ketimbang kita fokus masa depannya bakal gimana. Gitu kali ya. Oke, signifikatornya grup satu kalian punya Ace of Sword, grup 2 ada The Star, grup 3 ada Eight of Sword. Oke, masa depan hubungan ini temanya signifikatornya grup satu kalian punya Ace of Sword, grup 2 punya The Star, grup 3 punya Eight of Sword. Kalau udah pasti nih kalian ada di grup yang mana, bisa cek aja di kolom deskripsi di bawah. Kita ketemu di grup kalian masing-masing. Iya, welcome grup satu. Readingan kita hari ini masa depan hubungan ini agak agak gimana ya, aku baru banget nulis tema itu kemarin. Masa depan hubungan ini masih soal love reading, masih soal readingan di bulan Februari. Masa depan hubungan ini aku agak nggak terlalu apa ya, nggak terlalu nyaman sebenarnya kalau ngomongin masa depan ya. Sebisa mungkin aku ngadepin apa yang ada di saat ini sih. Kalau masa depan bahkan buat besok atau 2 hari 3 hari ke depan masih agak kejauhan buatku. But anyway, aku dapat kesan itu sih dari grup ini, grup satu ini kalian. Di sini ada Ace of Sword sama Two of Sword. Ace of Sword biasanya soal ide-ide baru, soal gagasan baru, mungkin ada insight baru yang kamu temuin. Mungkin ini tipikal hubungan yang banyak hal baru yang kamu ngeh dari diri kamu atau dari pasangan kamu, kayak ternyata dia orangnya seperti ini ya, ternyata kamu orangnya seperti ini ya. Banyak insight baru yang kamu dapetin di hubungan ini. Dan kalau ngeliat Two of Sword di bawahnya, ini yang tadi ku bilang agak berat, soalnya kalau ngomongin buat apa ya, katakanlah bulan depan atau 3 bulan kemudian, arahnya masih bisa belok ke sana kemari sih, maksudnya ke sana ke sini. Maksudku, ini bukan hubungan yang set in stone. Kalau set, ini bukan hubungan yang bisa di apa yang udah ditentuin akhirnya bakal kayak gimana. Kalau ngelihat, apalagi kalau ngelihat Ace of Sword sama Two of Sword, aku dapat kesan kayak trial and error. Banyak hal yang masih kalian coba, masih kalian pelajari soal satu sama lain, yang akhirnya bakal nentuin nih kedepannya hubungan kalian bakal kayak gimana. Ya, bisa jadi langgeng, bisa jadi enggak, ya tergantung ke kalian sebenarnya. Ya, oke, di samping Ace of Sword kita punya Page of Sword. Kan banyak banget hal yang masih belum kalian pahami soal satu sama lain di sini. Masih banyak banget proses belajarnya, masih banyak banget learning curve ya. Banyak banget hal yang harus kalian pelajari di sini. Knight of Coins dia kalau ngomongin soal uh, waktu atau ngomongin soal timing, wah ini masih lama nih, masih panjang nih perjalanannya. Jadi mungkin kesabarannya harus lebih diluangkan, harus dikasih ruang untuk banyak-banyak bersabar di sini. Oke, kita punya Queen of Cups, Queen of One, sama The Tower. Nah, The Tower ini bisa tiba-tiba ada tower di situ, jujur aku kaget ya. Soalnya aku ngeliat ini hubungan yang masih butuh banyak waktu untuk bisa cocok, apalagi ada Queen of Cups sama Queen of One kan. Ini jauh banget loh. Queen of Cups tuh biasanya soal perasaan. Queen of One dia lebih apa ya, lebih ambisius gitu, lebih lebih berapi-api. Queen of Cups dia lebih lebih kalem orangnya. Mungkin ini kaliannya sendiri, entah kamunya atau dianya yang lebih kalem, atau kamunya atau dianya yang lebih berapi-api, lebih apa ya, lebih passionate di sini. Jadi ini kalau nggak bener-bener di apa ya, nggak bener-bener dicari jalan tengahnya atau dibiarkan untuk
saling memahami satu sama lain bakal banyak cekcoknya, dan mungkin towernya di sini seperti itu. Ada momennya di mana kalian bisa tiba-tiba bisa tiba-tiba cekcok atau bisa tiba-tiba ribut gitu aja loh. Dan itu juga aku pikir bukan karena hubungannya nggak cocok, aku pikir lebih ke yang tadi aku bilang, learning curve. Jadi learning curve tuh kayak potensi atau masih banyak kebutuhan untuk belajar di sini. Makanya kalau tiba-tiba ada konflik, jangan jangan tiba-tiba gue kayaknya nggak cocok sama dia. Nggak juga sih, belum tentu. Mungkin emang butuh banyak belajar aja untuk saling memahami. Itu deh kayaknya bakal yang bakal jadi highlight untuk grup satu ini. Kayaknya kalian masih butuh banyak masih butuh banyak waktu untuk saling memahami. Oke, di samping Two of Swords kalian punya King of Coins di balik, itu ada posisinya ada di bawah Page of Swords. Ada kematangan somehow di balik ketidakdewasaan, gimana ya? Di balik ketidakdewasaan hubungan ini ada kematangan, maksudnya walaupun sekilas mungkin kalian kelihatannya kayak nggak dewasa, dikit-dikit ribut, dikit-dikit cekcok, tapi hatinya kali deep down gitu, deep down jauh di dalam jauh di dalam diri kalian punya kesiapan, punya kapasitas untuk mentoleransi satu sama lain yang cukup tinggi. Walaupun iya kalian banyak cekcoknya, tapi ini bukan cekcok yang bakal berkepanjangan aku lihat. Ya, di bawah Knight of Coins ada Four of Coins, masih ada egonya masing-masing, masih masih kuat di sini. Kalian, baik kamunya atau dianya, masih masih pengen berpegang nih pada apa yang sebelumnya bikin kamu nyaman. Kan tiap orang punya zona nyamannya masing-masing kan. Itu kalau di tinggalin atau itu kalau dilepas gitu aja kan, untuk bisa hidup bareng gitu kan susah ya. Makanya si zona nyamannya itu kadang masih harus saling, nggak bisa dilepas soalnya, itu nggak bisa tiba-tiba dilepas gitu aja. Saling paham lah, saling mengerti soal itu. Di bawah Queen of Cups ada Nine of Coins, agak mirip ya, dia Nine of Coins juga. Dia kayak, kalau aku salah-salah ini aku bakal bilangnya Queen of Coins, but kalau ngelihat Queen of Cups di atasnya, ini kayak kenyamanan yang kalian rasain kali ya. Kenyamanan yang mungkin dia juga rasain di hubungan ini. Bukan kenyamanan mungkin sekilas di atasnya kayak banyak cekcoknya, banyak immature, kayak gak dewasanya. Cuma dibalik itu kalian cukup stabil ya. Kalaupun ada ributnya, kalaupun ada berantemnya, ya berantem yang bakal cepet beres sih, bakal cepet selesai, bakal cepet ketemu titik temunya di mana. Di bawah Queen of Wands kalian punya Four of Cups. Four of Cups mungkin ada keinginan, kalau di atasnya Queen of Wands apalagi, ada keinginan untuk bisa lebih dekat, untuk bisa lebih lebih mencurahkan perasaannya lagi gitu. Soalnya kalau ngeliat Queen of Wands, dia punya kapasitasnya untuk mencintai, tapi kalau ngeliat Four of Cups di bawahnya, kok rasanya si kapasitas itu tidak dimaksimalkan secara, tidak dimaksimalkan secara baik gitu. Maksudnya tidak termaksimalkan kapasitas untuk mencintainya. Mungkin ada beberapa hal yang masih terbatas, masih belum paham, masih belum mengerti. Kayak yang tadi aku bilang ya, learning curve. Banyak yang harus kalian pelajarin soal satu sama lain di sini. Makanya kalau kalian belum benar-benar ngerti gimana caranya mungkin mencintai pasangan kalian sekarang, agak susah tuh. Kalian sebenarnya sayang, kalian sebenarnya cinta sama orang ini, tapi gimana caranya menyampaikannya itu kan, kalau nggak nyampe, kalau nggak nyampe ke orangnya bakal ngerasa nih orang sayang gak sih sama aku, kayak gitu. Dan The Tower di dan di bawah The Tower ada Two of Swords. Two of Swords di awalnya, di akhirnya ada Two of Swords lagi. Iya, kalau mungkin kalau tadi aku bilang nih banyak learning curve-nya, banyak hal yang harus dipelajarin, banyak hal yang harus diulik mungkin dari satu sama lain. Aku pikir makin kamu pikirin makin pusing sih. Ini bukan hal yang cuma bisa kamu pikirin doang buat dapetin jawabannya. Aku udah feeling sih dari awal ada Two of Swords di sini, matanya dibutakan, matanya nggak ngelihat kan, ditutup. Di akhirnya juga kan matanya ditutup.
Jadi mungkin kalau kamu terlalu fokus ke apa yang bisa kamu lihat dari satu sama lain dari pasangan, agak sulit nih. Soalnya bakal kalau fokusnya ke apa yang bisa kamu lihat, bakal kelihatan aja nih apa sih kekurangannya. Bukan cuma itu kan. Ya apa sih, bukan cuma itu gitu. Kalau mau bisa get along lama ya nggak bisa cuma dilihat pakai mata doang. Kadang kita harus mempertimbangkan, harus menimbang-nimbang nih baik buruknya. Apalagi kalau ngeliat two of sword di sini, dia lebih lebih intuitif kali ya. Iya, nggak cuma apa yang kita lihat dari pasangan, tapi apa juga yang kita rasakan kali. Atau gimana ya, aku kadang ngerasa sama orang, menilai orang tuh harus bisa, gak cuma soal apa yang kita rasa atau apa yang kita pikir aja, tapi gimana kita bisa ngikutin kata hati gitu. Kadang kita tahu nih deep down di hati kita kalau orang ini tuh baik, atau niat atau maksudnya tuh baik, tapi kalau ngelihat cara dia menyampaikannya tuh kadang, masa iya sih dia baik kayak gitu. Makanya yang kita ikutin ya, ya udahlah. Mungkin bisa dibilang itu kayak berprasangka baik aja kali ya sama orang, cuma aku pikir lebih dari itu sih. Iya, lebih ke, apalagi kalau konteksnya pasangan sih, bisa lebih apa ya, bisa lebih intuitif ngelihatnya. Bukan intuitif dalam artian ngandelin feeling doang ya, tapi kita benar-benar ngelihat pakai mata hati kalau orang ini tuh sebenarnya baik atau enggak gitu kali ya. Agak sulit sih kalau aku jelasin, tapi anyway, grup satu kayaknya itu aja sih buat tadi apa temanya aku lupa. Oh, masa depan hubungan ini. Iya. Yeah. Yeah. Masa depan hubungan ini, aku nggak bisa bener-bener bilang masa depannya gimana sih. Lebih ke apa yang kamu, apa ya, apa yang kamu lihat atau apa yang kamu alamin saat ini sih. Ini hubungannya bisa jadi apapun di masa depan, tergantung gimana kalian ngebawanya, kayak yang tadi aku bilang di awal. Oke, grup satu, thank you banget buat waktunya, thank you banget buat support, like, sama jam tayang yang sudah kalian uh, tinggalkan, atau kalian ya tinggalin di readingan ini. Kita ketemu di readingan kalian selanjutnya. Oke. Aduh, closingnya gimana sih gitu. Kita ketemu lagi di readingan kalian selanjutnya. Iya, yeah, welcome grup 2. Ini untuk temanya hari ini, masa depan hubungan ini. Ya, yeah, uh, aku nggak bener-bener bisa ngelihat masa depan, by the way ya. Yeah, just for disclaimer aja di awal aku cantumin itu. Tapi grup 2 kalian di sini punya The Star sama Six of Swords. Seru sih kalau ngeliat dua kartu ini. Ada harapan baik yang aku lihat di sini. Harapan baik kalau kedepannya kalian bisa lebih langgeng atau bisa lebih dekat gitu. Iya, masa depan hubungan ini, masa iya, bukan reading soal, bukan love reading. Ini kayaknya udah pasti ngomongin soal pasangan. Ini udah gak akan jauh sih. Even relationship sekalipun, yang kalau kalian mikirin apa ya, ini aku lagi kepikiran si orang ini nih, entah itu pasangan atau bukan ya, atau masih dekat, atau teman atau sahabat, apapun konteksnya, aku ngerasa kalian grup 2 punya harapan baik ke depannya. Mungkin sekarang hubungan kalian gak selalu baik-baik aja, mungkin apa ya, ada cekcok-cekcoknya mungkin, atau ada nggak sepahamnya mungkin, cuma harapan baiknya ada. Iya, entah kenapa, bukan soal memaafkan sih, lebih ke, aku nggak tahu, aku nggak tahu ya konteksnya, kondisi atau yang kalian hadepin saat ini kayak gimana. Cuma kalau aku ngeliat di The Star sama Six of Swords di sini, aku ngerasa kondisi kamu sama orang yang ini, yang sedang berhubungan dengan kamu ini, kondisinya lagi kurang baik. Entah itu kondisi kayak apa ya, kayak kondisi rumahnya kah, atau kondisi lingkungan pekerjaannya. Pokoknya lingkungan kalian sekarang lagi nggak begitu kondusif gitu kali ya. Jadi ada perasaan pengen pindah mungkin, tapi bukan cuma soal pindah tempat sih. Ini lebih kayak pindah ke, kamu nggak bisa betah lama-lama gini aja sama orang ini. Kamu pengennya kalian cepet baikan gitu aja loh. Ngerti gak sih? Kamu nggak bisa lama-lama
ada di hubungan atau ada di kondisi yang seperti ini dengan orang ini. Makanya harapan baiknya mungkin di situ, harapannya adalah kedepannya kondisinya bisa lebih baik atau hubungannya bisa lebih baik. Iya, mungkin ada kalanya kalian di sini lagi nggak saling ngomong kah, atau lagi nggak apa ya, lagi diem-dieman. Kayak kalau di sini ngelihat Six of Sword-nya dia pakai topeng gitu kan, kayak kayaknya kalian lagi nggak, ada kalanya kalian diem-dieman atau nggak saling ngomong, atau bahkan kayak tatap muka aja kayaknya lagi males gitu. Cuma harapan baiknya ada, semoga kedepannya nggak kayak gini terus. Di samping the star kita punya King of One, Nine of One, Six of Cups. Oke, sampai sini dulu kali ya. King of One ini yang tadi aku bilang, eh, tekadnya ada, semangatnya ada untuk mengubah keadaan kalian sekarang. Dan lagi kalau ngelihat apa ya tadi, mungkin masalahnya kalian kondisinya atau lingkungannya lagi kurang baik sekarang. Kalau ngelihat King of One sama Nine of One apalagi, kalian dengan aktif ingin merubah itu. Gak cuma bertekad, tapi kalian juga benar-benar turun tangan. Wah, ini nggak bisa nih kayak gini terus. Ini kayaknya harus, kalau yang tadinya misalnya kalian nggak saling apa ya, nggak saling bicara gitu, nggak saling ngomong, kamu nih yang bakal negur duluan. Ya aku sih feeling kayaknya kamu deh yang bakal negur duluan. Nggak tahu ya, feeling gue aja sih. Soalnya ada King of One sama Nine of One gitu, kayak apa ya, yang aku bayangin kalian lagi nggak ngobrol terus tiba-tiba begitu ada kalian papasan di mana gitu, kamu negur dia terus bilang kita nggak bisa nih nggak ngomong kayak gini terus. Aduh, kayak gitu. Dan emang apa ya, itu bakal, kalau ngeliat Six of Cups di sini, bakal disambut dengan baik sih. Iya. Dan aku ngerasa dia pun ngerasain hal yang sama, dia pun nggak bisa lama-lama nggak ngobrol sama kamu. Makanya coba deh ngobrol ya, coba deh dibicarain apa yang bisa kalian perbaiki di hubungan ini, apa yang bisa apa ya, di diubah, mungkin diperbaiki ya, kayak gitu. Kalau nggak diobrolin kan susah ya. Ada The Hermit, nah ini yang aku bilang, kalian nggak ngobrol, kayak saling diem-dieman, dia asik dengan masalahnya, kamu ribet sama masalah kamu. Kalau nggak bicara, kalau nggak ngobrol, jadinya hermit gini, jalannya sendiri-sendiri sama Hangman. Nah kalau udah ngomongin Hangman, rasanya itu beda banget sama King of One di awal. Kalau King of One di awal tuh apa sih, tekadnya ada, semangatnya ada buat buat memperbaiki keadaan. Hangman ini aku pikir lebih ke kalian udah berusaha, kalian udah bekerja, kalian udah melakukan yang terbaik. Hangman di sini kalian ya udahlah, hasilnya kalian ikhlasin aja, apapun hasilnya nanti, yang jelas kalian udah berusaha. Kayak mungkin kalau kamu nih yang tadi niatnya mau negur duluan atau mau ngomong duluan, kaliannya udah ikhlas aja gitu. Kalau ya nggak apa-apa deh, aku yang ngomong duluan, masalah dia bakal ngeresponnya kayak gimana, ya udah, itu mah masalah entar gitu. Yang jelas aku nggak bisa biarin keadaannya kayak gini terus. Soal apakah obrolannya bakal disambut baik atau apakah obrolannya bakal jadi uh, apa ya, dapat kesimpulan yang baik buat kalian, ya itu mah bukan masalah kalian sih. Kalian mah apa ya, pasrah aja soal itu. Dan aku pikir terlepas apapun jawabannya, terlepas apapun kayak apa ya, kalian udah usaha, terlepas apapun hasilnya gitu, itu bakal mengubah pola pikir. Dalam artian aku nggak ngerasa kalaupun yang muncul selanjutnya adalah penolakan, kalaupun yang munculnya adalah penolakan, aku nggak ngerasa hubungannya bakal berakhir di situ. Yang ada kamu bakal mungkin lebih ke mengubah approach kalian, pendekatan kalian di hubungan ini. Aku ngerasa kalian tetap bakal berhubungan baik sih di sini, apapun yang kalian obrolin, gimana pun hasil akhir dari obrolan kalian. Di endingnya di sini kalian punya the star ketemu the star. Aku ngerasa ini harapan yang bersambut, harapan yang disambut baik. Nggak cuma kalian yang halu doang sama orang ini bakal happy ending, enggak sih, dia juga ngerasain hal yang sama. Di samping Six of Swords kita punya Nine of Coins, di atasnya ada King of Wands. Ini kematangannya kalian dalam mengambil keputusan. Kalian nggak cuma
apa ya, bersemangat atau berapi-api doang, tapi kalian juga cukup resourceful dalam apa ya, dalam upayanya. Jadi kalian apa ya, nggak datang empty handed lah, nggak datang tiba-tiba ngajak ngobrol gitu aja, ngajak ngobrol basa-basi tapi langsung start, langsung to the point. Enggak sih, kalian mungkin ngajak ngobrolnya pas waktu makan, ngajak makan dulu, makan yuk kayak gitu, baru diobrolin kayak gitu. Nggak tiba-tiba kita ada masalah, obrolin yuk hari ini, nggak gitu. Di bawah nine of one ada eight of sword. Kalau kamu terlalu apa ya, terlalu bersikeras dalam satu hal, apa kayak terlalu bersikeras misalnya ingin mempertahankan hubungan ini, itu bisa jadi apa ya, bisa jadi penjara buat diri kamu sendiri. Mungkin kalau ngeliat Hangman di akhir nih, kalian datang dengan sikap yang lebih ikhlas, dengan sikap yang lebih menerima apapun hasilnya nanti, mau udahan atau mau lanjut. Ya aku pikir itu approach yang lebih baik, soalnya itu bikin kamu dan dia mungkin nggak terlalu apa ya, nggak ngerasa terpenjara kali dengan, iya, kok bikin, kalau apalagi kalau kondisinya lagi segala kikuk, lagi segala terbatas, dikasih pilihan kayak gitu mau lanjut atau enggak, kan kayaknya membatasi membatasi gerak satu sama lain. Aku pikir daripada nanya kita ini mau lanjut atau enggak sih, mungkin pertanyaannya bisa dibikin lebih open ended lagi gitu, ketimbang lanjut atau enggak itu kan kayak pilihan binary gitu ya, kalau enggak hitam ya putih gitu. Mungkin bisa dicari abu-abunya ini di mana nih supaya kita bisa tetap lanjut. Di bawah Six of Cups ada Queen of Coins. Ini yang tadi ku bilang, uh, upaya kalian bakal bersambut. Di sini juga bersambut. Ini juga sama kayak kamu nggak sendirian kok di sini. Apalagi ngeliat Queen of Coins di sini. Uh, aku rasa apa ya, kalaupun ada kekhawatiran ini ke depannya, rezekinya ada atau enggak, Queen of Coins kayaknya ada. Apa sih, selalu bilang kalau rezekinya ada, cuma kamu mau enggak. Iya, kayak kan relationship in general kan harus di apa ya, harus dirawat ya, harus di nurture. Aku ngerasa kayak ini rezeki dalam artian ini, kalau relationship ini bakal apa ya, bakal langgeng enggak ya, kayak gitu loh. Ya bakal langgeng sih kalau ngeliat Queen of Coins di bawahnya. Apalagi di sampingnya ada tuh of Cups. Udah saling mutual understanding, ini udah saling mengerti. Jadi aku pikir kekhawatirannya lebih ke kondisi yang sedang kalian hadepin saat ini sih, yang kayaknya nggak terlalu kondusif atau kayaknya sulit nih buat kalian bisa sama-sama. Itu pun aku rasa kalau kalian bisa nemuin komunikasi yang baik gitu, kalian berdua bisa sih dijalanin selama kalian nggak yang apa ya, bisa saling menerima lah gitu kali ya. Grup 2 ya buat readingan kalian hari ini. Aku recordingnya siang hari by the way, jadi nggak malam ya. Oke, grup 2, thank you banget buat waktunya, buat support, komen, sama jam tayang yang kalian habiskan di channel ini. Ya berarti banget. Kita ketemu lagi di readingan kalian selanjutnya. Ya, welcome grup 3. Hari ini temanya masa depan hubungan ini. Ya hari ini by the way aku recordingnya nggak malam. Ya mungkin ada yang notice ada suara hujan di luar. Oke, grup 3, kalian di sini punya Eight of Swords sama Empress di bawahnya. Di hubungan ini kayaknya kamu terlalu overthinking deh. Iya, ada istilahnya apa ya, self limiting belief gitu, kayak ada kalian ngebatasin diri kalian sendiri soal apa yang harusnya bikin kalian tercukupi. Hmm, aku nggak tahu ya, mungkin konteksnya ya yang pertama banget kupikirin tadi adalah mungkin ini kamu sama dia tuh sebenarnya dekat. Ya cuma kamunya sendiri yang ngebatasin buat deket sama dia. Sebenarnya dianya mah mau gitu deket sama kamu, cuma kamu kayak masih ogah-ogahan gitu, kayak masih overthinking. Gue kayak ini gue nggak apa-apa ya deket sama dia, dia nggak punya pacar kan, atau dia apa ya, nggak nggak lagi apa ya, apa tuh jatuh ya, pokoknya gitu deh. Kalian ngebatasin kedekatan kamu sama si dia yang dengan apapun itu yang ada di kepala kamu gitu. Jadinya nggak apa ya,
hal yang sebenarnya nggak sesulit itu, hal yang sebenarnya apa ya, kayak harusnya seberkelimpahan itu, tapi kamu ngebatasin itu semua dengan apapun itu yang ada di kepala kamu sekarang. Jadinya kayak kalau ngomongin rezeki ya kayak rezekinya nggak nyampe, nyangkut 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 karena kamunya terlalu mikir ini gue bakal dibayar nggak sih, ya kalau konteksnya di luar, ya konteksnya kayak ngomongin kayak kerjaan gitu ya. Kalau 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 kita bisa melipir sedikit ke situ, mungkin ini kayak kalian udah kerja tapi kalian masih mikir ini gue bakal dibayar nggak sih. Nah itu apa sih, kayak keraguan kayak gitu yang bikin kamu jadi agak agak sulit untuk dapetin bayarannya. Bakal, iya, kayak yang aku pikirin sih, ada dulu aku ada masanya baru tanggal berapa kita udah nanyain gajian, pak gajian kapan, pak transferan kok. Aduh, yang kayak gitu tuh males tuh biasanya. Ya aku ada klien, kerjaan baru di apa ya, kerjaan baru dikirim hari ini, terus ntar malam udah nanya, pak transferan kapan. Itu males banget. Tapi ada masanya kayak gitu, kayak aduh, ya kalau nggak salah waktu itu besok besoknya aku mau keluar kota gitu, jadi bakal agak sulit kalau ngecek gitu. Makanya aku nanya, ini transferan hari ini ya. Sampai malam aku tanyain, transferannya mana bos. Belum nyampe nih, bentar ini kerjaannya masih di review kayak gitu. Cuma kalau konteksnya gitu, kalian yang dengan segala kegelisahan dan overthinkingnya kalian gitu, itu malah ngehalangin apa yang harusnya gampang, harusnya mudah buat bisa kalian dapetin. Udah ada bagiannya gitu kali, udah ada bagiannya buat kalian, tapi kaliannya masih, ini gue dapet nggak ya, ini gue dapet nggak ya, ini gue deket nggak ya, kayak gitu. Di samping Eight of Swords, kalian punya Three of Coins, The Emperor, Four of Cups, Empress. Ada Emperor sama Empress di sini. Di bawahnya juga ada Empress sama Four of Coins. Ini mungkin kalau ngelihat Three of Coins di samping Eight of Swords, ada kegelisahannya adalah kamu ngerasa cocok atau enggak sama orang ini. Aku bisa cocok nggak ya sama ini, sama sama si dia, sama si orang ini. Selalu tuh apa sih, overthinkingnya di situ. Gimana kalau gue nggak cocok, gimana kalau dia ternyata prefernya sama orang seperti ini, gimana kalau ternyata dia bla 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 kayak gitu. Enggak lah. Enggak sih, kayaknya enggak begitu sih. Apalagi ada Emperor di sampingnya, aku ngerasa kamu mungkin harus bisa lebih apa ya, lebih berani mungkin, lebih berani, lebih take control. Kalaupun iya ada nggak cocoknya, ya ya benahin dong ya, apa ya, dibikin gimana caranya supaya cocok. Kamu punya kuasa kok, kamu punya kendali di sini. Kenapa overthinking? Apalagi kalau ngeliat Four of Cups di sini, ada Four of Cups sama Four of Coins. Aku ngerasa uh, apa yang kamu rasa hilang tuh bukan ada di orang itu, tapi ada di diri kamu sendiri. Kamu ngerasa diri kamu mungkin nggak, belum worth it, belum buat sama orang ini. Belum ngerasa kayak aduh, aku begini lagi orangnya kayak gitu. Pasti kayak gue belum belum sampai di titik itu nih buat bisa ngobrol sama orang ini. Padahal ngobrol mah ngobrol aja ya, nggak usah yang gimana banget. Cuma kalau ngeliat Empress di sini, apalagi Empress di bawahnya ini, kayak abisnya orang ini kelihatannya wah banget gitu. Padahal kamu juga sebenarnya Emperor. Kalau ngelihat dia yang Empress harusnya kan cocok ya, harusnya kan ya udah, kenapa ngobrol-ngobrol aja. Cuma kamu ngerasa ada something missing gitu di kamu, something yang gue belum sampai di sini nih. Makanya ada Four of Coins di belakangnya. Ada yang ngerasa apa ya, rasa enggan untuk vulnerable, atau rasa enggan untuk kelihatan buruk, atau masih jaim gitu kali ya. Kamunya jaim, gak pengen kelihatan jelek, gak pengen kelihatan cupu mungkin di depan dia. Kita masih pakai kata cupu gak sih, ajar itu kerasa 2010-an banget gak? Ya pokoknya gitu deh, kayak masih belum ngerasa aman untuk tampil apa adanya gitu kali ya. Takutnya apa adanya kalian tuh malah jadi apa-apa. Alah, apa coba. Oke, di samping Empress ada Ten of Cups. Ini nih yang kalian tuh apa ya, menahan diri kalian dari Ten of Cups, dari Empress. Emang butuh ya, Hanged Man di bawah Emperor tuh dua hal yang apa ya, dua hal yang berseberangan. Gue pikir kalau Emperor dia taking control, kalau Hanged Man tuh dia let go of control. Jadi harus nemu nih
kapan waktunya kalian untuk bisa asertif, kapan waktunya kalian buat ngambil kendali kayak gitu, kapan waktunya kalian bagian ini udah bukan urusan, udah bukan kuasaku lagi nih buat buat ngambil kendali ya, bagian ini aku istilahnya kayak ikhlaskan saja gitu, pasrahkan aja. Kalau hasilnya mungkin kalian udah tampil maksimal nih sebagai emperor, kalian udah menunjukkan sisi terbaiknya kalian, soal hasilnya ya kalian berserah saja gitu. Jangan kalian juga pengen pegang kendali, pokoknya gue udah maksimal, dia juga harus nerimanya maksimal, nggak begitu men ya. Soal penerimaannya ya kalian harus bisa lebih menerima, harus bisa lebih legowo. Di bawah Four of Cups ada Three of One. Nah ini, kalau kamu ternyata ngerasa diri kamu masih kurang ya, kamu masih ada yang harus dibenahi ya, kamu harus ya bersedia untuk membenahi itu, bersedia untuk istilahnya kayak nambahin kurangnya kamu itu. Jangan dibiarin kurang gitu aja ya, kamu juga harus jadi pribadi yang lebih baik, bukan harus bisa lebih kalau kamu tahu kurangnya di mana, kamu juga kan jadinya tahu nutupinnya gimana. Di bawah Empress ada Magician. Wah ini enak nih, ada Hangman, ada Magician. Ini juga dua hal yang berseberangan. Magician tuh dia bisa dia bisa menciptakan apapun yang dia mau. Hangman tuh boro-boro menciptakan apapun, keadaannya aja masih ngegantung kayak gini. Dia untuk berdiri pun sulit gitu. Sedangkan Magician dia di sini berdiri dengan tegak. Harus ada kayak keseimbangan antara dua hal gitu, aku pikir. Ada Emperor sama Empress, Hangman sama Magician. Kamu harus tahu kapan waktunya kamu untuk berusaha, kapan waktunya kamu untuk berserah. Kalau kamu pikirin doang gitu, nggak ikhlas berusaha, itu susah tuh jadinya, nggak maju-maju. Ada waktunya kita untuk berusaha, ada waktunya kita untuk ikhlas menerima kalau hasilnya seperti ini. Di endingnya kita punya The World. Wah ini puitis sekali, bukan diakhiri oleh The World. The World tuh Arkana 21 terakhir kalau ditarot. Iya, jadi grup 3 aku rasa ini cukup konklusif buat readingan kalian hari ini. Iya. Gimana? Ya tadi kalau harus kuulangi mungkin tadi kali ya. Kalian harus nemuin titik tengahnya, atau kalian nemuin keseimbangannya antara kalian yang berusaha dan kalian yang berserah dengan hasilnya gitu kali, supaya kalian nggak muter-muter di kepala kalian terus, supaya kalian juga bisa lebih percaya diri take action. Soalnya kebahagiaannya ada di sini, masalahnya kalian mau ngambil tindakannya atau enggak. Dan kalau ternyata kalian nggak ngambil tindakannya karena kalian terlalu sibuk dengan kekhawatiran kalian, ya jadinya kan sayang banget. Nggak apa-apa, diambil aja actionnya, diambil aja tindakannya. Urusan nanti bakal keterima baik atau buruknya ya berserahlah soal itu. Yang penting kalian tampil dengan diri terbaik kalian gitu kali ya. Grup 3 buat readingan kalian hari ini. Temanya tadi apa? Masa depan hubungan ini. Semoga bermanfaat. Nggak, bentar, terima kasih untuk waktunya, untuk like, support, dan komennya. Dan jam tayang ya makanya aku bilang terima kasih untuk waktunya, soalnya jam tayang aku lagi gencar-gencarnya, lagi farming. Oke, grup 3, kita ketemu lagi di readingan kalian selanjutnya.